Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik seru nih yang mungkin agak gimana ya, out of the box gitu buat dunia kerja. Mm-mm. Soal hubungan antar pemimpin dan humor. Kita mau coba gali lebih dalam bab 5 dari buku Humor Seriously, judul babnya Memimpin dengan Humor. Oke. Nah, misi Dita kali ini, ya kita mau bongkar bareng-bareng gimana sih humor itu ternyata bukan cuma pemanis gitu ya, tapi bisa jadi alat penting buat pemimpin. Buat bangun kepercayaan, hadapi situasi sulit, dan ya biar lebih manusiawi aja gitu. Menarik, menarik. Biasanya kan image pemimpin itu serius ya. Iya kan? Kaku, jaga wibawa banget gitu. Tapi buku ini bilang, zaman udah beda nih, sekarang tuh pemimpin gak cukup cuma dihormati doang. Hmm, Tapi juga, apa ya, dipahami gitu. Perlu bisa nyambung secara personal sama timnya. oke. Jadi lebih ke koneksi ya. Betul. Nah, kita mulai deh dengan cerita menarik. Ada Leslie Blodgett. Dia ini pendiri Bare Minerals. Oh, yang kosmetik itu ya. Iya, benar. Bayangin ya, lagi resesi ekonomi parah nih. Bukannya pasang iklan korporat yang kaku gitu kan. Dia malah pasang iklan satu halaman penuh di The New York Times. Wow. Dan ditulis tangan. Isinya tuh jujur banget, nunjukin sisi rentannya dia, plus ada sentuhan humor personalnya gitu. Wah, berani banget ya. Banget. Malah ada nomor telepon stafnya namanya Hilda, buat diajak ngopi bareng juga. Serius, ngajak ngopi lewat iklan koran. Iya, ini kan contoh keren banget ya gimana humor sama otentisitas tuh bisa dipakai pemimpin, bahkan di saat genting loh. Yaudah, kita bedah lebih dalam lagi soal ini. Oke, siap. Dan ini nyambung banget sama data soal krisis kepercayaan yang ada di buku ini. Coba deh bayangin, survei Harvard Business Review itu nemuin 58% karyawan itu lebih percaya orang asing ketimbang bosnya sendiri loh. Hah? Serius? 58%? Iya, dan 45% ngerasa kurangnya kepercayaan ini jadi masalah gede yang ngaruh ke kinerja mereka. Ini langkah yang lumayan bikin mikir ya. Wow, 58% itu lebih dari separuh loh. Jadi kalau Anda, para pendengar, ngerasa ada jarak sama tim, ya mungkin ini salah satu akarnya ya, kepercayaan jadi mahal banget sekarang. Justru itu. Tapi sebaliknya nih, ada data lain dari laporan HOI tahun 2016 gitu ya. Itu nunjukin organisasi yang tingkat kepercayaannya tinggi, hasilnya beda jauh. Bedanya gimana tuh? Mereka itu catat nih, 32 kali lebih mungkin ambil risiko yang nguntungin, 11 kali lebih inovatif, dan 6 kali lebih mungkin punya kinerja tinggi dibanding kompetitornya. Jadi jelas banget, kepercayaan itu bukan cuma soal enak nggak enak, tapi ngaruh langsung ke bisnisnya gitu. Wah, ini penting banget sih buat Anda sebagai pendengar. Artinya cara bangun kepercayaan sekarang tuh udah geser ya. Udah nggak zaman jaga jarak atau tampil sempurna tanpa celah. Bener. Malah sebaliknya, jadi pemimpin yang relatable gitu, yang bisa dipahami, itu kuncinya. Survei Edelman Trust Barometer 2019 yang dikutip di sini juga bilang gitu. Karyawan zaman now tuh pengen pemimpin yang otentik, Mhm. yang bicaranya kayak orang biasa dan nggak malu cerita soal kesulitan yang pernah mereka lewati, gitu katanya. Tepat sekali, autentisitas sama berani nunjukin kerentanan itu jadi kayak, mata uang baru gitulah. Nah, balik lagi ke Leslie Bloggett tadi. Oke. Ada cerita lucu lagi nih, waktu dia siaran langsung jualan di QVC, tahu kan saluran belanja TV itu? Oh iya iya tahu. Dia tuh nggak pakai skrip, sering improvisasi. Nah, pernah suatu kali, bahu bajunya melorot gitu sampai siku pas lagi siaran langsung. Terus gimana? Panik dong. Dia malah ketawa ngakak di siaran langsung itu. Dan tebak, bukannya jadi blunder atau gimana, penjualannya malah naik pesat. Serius? Kok bisa? Bisa dibayangin ya paniknya tim produksi tapi penonton malah suka ya. Iya, itu nunjukin kalau sedikit cacat atau momen manusiawi gitu, justru bisa bikin orang ngerasa lebih dekat. Humor di situ bantu memanusiakan sosok pemimpin atau figur publik gitu. Bener juga ya. Sebaliknya, kalau pemimpin terlalu kaku, terlalu jaga image, dampaknya bisa serius loh. Gallup pernah rilis studi tahun 2018, hampir setengah orang Amerika itu pernah resign cuma gara-gara menghindari manajer mereka. Wow. Ini kan biayanya mahal banget buat perusahaan. Jadi ya, jadi pemimpin yang nyata, yang sesekali bisa ketawa atau nunjukin humor, itu bukan sekedar, ya bolehlah, tapi krusial banget buat jaga tim dan bangun fondasi kepercayaan yang kuat.
Oke, jadi poin pertama jelas banget ya. Otentisitas sama sedikit humor itu kunci bangun kepercayaan di era sekarang. Tapi nih, mungkin Anda mikir, ya kalau suasana lagi santai sih oke aja. Tapi gimana kalau situasi lagi tegang atau genting? Masa iya mau bercanda? Nah, bagian ini nih yang menarik. Karena buku ini bilang, justru humor bisa jadi alat yang ampuh di saat-saat kayak gitu. Nah, itu dia kekuatannya. Contoh paling terkenalannya mungkin Madeleine Albright ya, waktu dia jadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Oh ya, benar. Kita tahu lah ya, posisi itu tekanannya tinggi banget. Nah, di sebuah KTT ASEAN tahun 98 di Filipina, suasananya lagi tegang nih. Ada isu soal Myanmar mau masuk, AS nentang, terus hubungan Albright sama Menlu Rusia waktu itu, si Primakov, juga lagi dingin. Wah, kebayang sih tegangnya negosiasi level itu. Terus apa hubungannya sama humor? Nah, di KTT itu kan ada tradisi para Menlu tampil bikin semacam sketsa atau pertunjukan ringan gitu, pas makan malam. Yang bikin kaget, Albright setuju ikut. Oh ya. Bahkan dia sama Primakov akhirnya tampil duet, nyanyiin parodi lagu dari West Side Story, judulnya diubah jadi East West Story. Hahaha, serius? Menlu negara adidaya nyanyi parodi. Kayak apa tuh ya? Kelihatannya mungkin konyol ya, tapi momen humor bareng itu menurut Albright sendiri nih berhasil banget mencairkan suasana. Dan itu buka jalan buat hubungan personal yang lebih baik. Dia bilang hubungan personal itu benar-benar bikin perbedaan dalam negosiasi serius setelahnya. Luar biasa ya. Dari panggung parodi bisa jadi kunci diplomasi. Itu nunjukin kekuatan humor buat jembatanin perbedaan, bahkan di level tinggi gitu ya. Betul, Albright juga punya cara unik lain. Dia kan terkenal suka pakai pin bros yang beda-beda tuh. Iya ya, sering lihat fotonya. Ternyata itu bukan cuma aksesori biasa, tapi alat komunikasi dia yang cerdas dan seringkali ada humornya. Misalnya nih, waktu media Irak zamannya Saddam Hussein ngejek dia sebagai ular yang tak tertandingi. Wah, kasar ya. Nah, di pertemuan berikutnya yang bahas soal Irak, Albright sengaja pakai pin bentuk ular. Balasan elegan ya. Atau pas dia tahu kantornya di Deplu disadap Rusia, pas ketemu Menlu Rusia, dia pakai pin bentuk serangga penyadap yang gede gitu. Menlu Rusia langsung ngerti pasti maksudnya. Cerdas banget. Itu cara nyampain pesan yang tajam tapi dengan gaya yang ada main-mainnya dikit ya. Dia sendiri bilang kan, pin itu cara nambahin sedikit humor di hari itu. Selain diplomasi, ada juga contoh dari dunia bisnis nih. Nggak kalah unik. Kurt Herwold dari Stephens Aviation, dia pernah sengketa soal slogan Just Plain Smart sama Herb Kelleher dari Southwest Airlines. Itu awal 90-an. Oke, slogan ya? Ya, secara hukum, slogan itu punya Stephens Aviation. Nah, biasanya kan ini bakal jadi kasus hukum panjang mahal. Iya, ujungnya pengacara yang seneng biasanya. Nah, si Herwold ini punya ide gila. Dia nantang Kelleher, CEO Southwest yang terkenal eksentrik itu, buat adu panco demi hak pakai slogan itu. Hah? Adu panco? Gantiin sidang? Beneran! Acaranya dibikin gede-gedean, namanya Malice in Dallas. Ditonton ribuan orang. Hasilnya, mereka berdua dapat publisitas gede banget, nggak perlu keluar duit buat pengacara, dan yang paling menarik nih, Apa tuh? moral karyawan Stephens Aviation malah naik drastis. Mereka bangga gitu punya pemimpin yang kreatif dan berani beda. Plus, mereka tetap boleh pakai slogannya sesekali. Gila, ini sih solusi konflik paling kreatif yang pernah saya dengar. Bener-bener nunjukin kalau humor bisa buka jalan keluar yang nggak kepikiran sebelumnya ya. Jadi humor pas lagi genting itu bukan cuma bikin rileks doang ya, tapi bisa jadi strategi jitu. Betul sekali. Kuncinya yaitu tadi, humornya pas, tepat waktu, sesuai konteks. Humor bisa redain ketegangan, bangun jembatan personal, dan buka pintu komunikasi yang mungkin macet kalau kita cuma pasang muka serius terus. Nah, ngomongin situasi sulit, kan nggak cuma konflik eksternal ya. Di dalam tim sendiri pasti ada tantangan dong. Termasuk kegagalan. Ini nih yang sering jadi momok. Gimana peran humor di sini? Boleh nggak sih pemimpin ngetawain kesalahan? Entah salahnya sendiri atau tim. Nggak kesannya ngeremehin gitu. Pertanyaan bagus nih, dan jawabannya, justru di sini humor bisa sangat berharga. Asal tujuannya benar ya. Sarah Blakely, pendiri Spanx, itu contoh yang sering disebut.
Oh ya, yang legging itu ya? Dia sengaja bikin budaya di perusahaannya di mana momen ups atau kesalahan itu malah dirayain. Tujuannya bukan buat nyepelein, tapi buat bebasin orang dari rasa takut gagal. Masuk akal. Kalau orang takut salah, kan mereka nggak bakal berani coba hal baru. Nggak inovatif jadinya. Blakely bilang, hal-hal yang lebih baik terjadi ketika Anda tidak lumpuh karena ketakutan. Belajar aja gitu. Tepat. Ada psikolog namanya Dan McAdams. Dia punya konsep identitas naratif. Intinya, kita bisa milih cara kita ngebaca pengalaman hidup kita, termasuk gagal. Mau dilihat sebagai tragedi atau sebagai komedi. Nah, riset dari Stanford yang dikutip buku ini nemuin, kalau kita milih bingkai komedi pas ngadepin kemunduran, itu bisa ngurangin stres, bahkan ningkatin energi dan kepuasan loh. Oh gitu ya? Jadi ngetawain sedikit kesialan atau kesalahan itu bisa jadi cara coping yang sehat ya? Bisa jadi banget. Ada contoh lagi nih, dari seorang mahasiswa riset namanya Yan di Meksiko. Timnya nggak sengaja ngerusak sampel alga yang mahal banget buat eksperimen penting. Waduh, Mereka udah takut setengah mati mau lapor ke supervisornya. Tapi pas ketemu, si dokter supervisor malah nanya sambil senyum, apakah ini ulah si Pinky? Pinky itu nama julukan lucu buat bakteri pengganggu yang sering muncul di lab mereka. hahaha, langsung cair pasti ya suasananya. Betul, humor simple itu langsung bikin takutnya hilang. Mereka jadi bisa fokus mikirin solusi, bukan malah nyalain diri sendiri atau ketakutan. Kayak kata pakar kepemimpinan Dana Bilky Escher, tawa membuka kita kembali setelah rasa takut bikin kita nutup diri. Humor bisa jadi kunci pembukanya. Oke. Jadi humor bisa bantu navigasi kegagalan. Nah sekarang, gimana kalau soal tujuan yang lebih gede, purpose atau misi mulia gitu? Kedengerannya kan serius banget ya. Masa iya humor bisa bantu? Tapi buku ini kasih contoh Ben and Jerry's. Ya, ini menarik juga. Darren Dodson, salah satu anggota Dewan Direksi Ben Jerry's, dia cerita gimana perusahaan es krim justru sering pakai humor buat ngampanyain isu-isu sosial dan lingkungan yang serius. Oh iya bener juga. Misalnya, mereka bikin rasa es krim Save Our World buat kampanye perubahan iklim. Atau Pick and Resist buat dukung gerakan lawan kebijakan tertentu di AS waktu itu. Saya inget tuh, nama-namanya catchy banget dan ada pesannya ya. Bahkan nih, waktu pendirinya, si Ben Cohen sama Jerry Greenfield ditangkap polisi pas ikut demo soal hak suara. Foto mereka di borgol tapi tetap santai makan es krim itu jadi viral. Iya, ingat foto itu. Justru itu malah narik perhatian lebih gede ke isu yang mereka perjuangin. Si Dodson ini ngambarinya kayak garam dalam masakan. Humor dipakai secukupnya aja. Secukupnya buat bikin isu yang berat jadi lebih gampang dicerna sama publik. Dan juga buat jaga semangat tim internal mereka yang kerja keras ngejar misi sosial, yang kadang kan capek juga ya. Jadi humor bisa jadi semacam pelumas gitu ya, biar mesin perjuangan tetap jalan, bikin yang berat jadi kerasa sedikit lebih ringan. Oke deh, kita udah bahas soal kepercayaan, situasi genting, kegagalan, sama purpose. Sekarang kita masuk ke dilema klasik pemimpin nih. Gimana caranya tetap punya wibawa, dihormati, tapi sekaligus gampang didekatin sama tim. Approachability tuh loh. Nah, ini emang balancing act yang penting banget. Dick Costolo, waktu jadi CEO Twitter, dikenal sering pakai humor buat tujuan ini. Oh ya, gimana caranya? Dia suka improvisasi, lempar candaan sama bawahannya pas sesi tanya-jawab internal. Misalnya sama April Underwood, salah satu eksekutifnya. Tujuannya yaitu cairin suasana, bikin dia kelihatan lebih manusiawi, bukan cuma CEO di atas menara gading gitu. Dan itu ngaruh beneran ya ke tim? Banget. Data Gallup yang dikutip di sini nunjukin, manajer yang dianggap gampang dideketin itu bisa ningkatin engagement karyawan, keterlibatan, sama komitmen mereka sampai lebih dari 30% loh. Wow, 30%. Gede juga ya? Bahkan, karyawan yang ngerasa bisa ngobrol santai soal hal di luar kerja sama manajernya, tingkat engagementnya 7 kali lebih tinggi. Ini angka signifikan banget. Wah, 7 kali. Jadi bisa ngobrol santai itu penting banget ya. Nah, salah satu cara efektif buat jadi approachable yang dibahas di bab ini kan humor yang ngetawain diri sendiri, self-deprecation itu. Ah iya. Contohnya Warren Buffett, investor legendaris itu. Dia kan sering banget bikin lelucon soal umurnya. Saya mau orang di pemakaman saya bilang, ini mayat tertua yang pernah saya lihat, gitu kan. Iya bener. Atau soal kebiasaan makannya, 1/4 kalori saya dari Coca-Cola,
30 tahun terakhir ini. Bahkan soal keputusan bisnisnya yang keliru. Kenapa ya cara ini efektif buat pemimpin? Kok nggak malah kelihatan lemah? Nah, itu dia. Ada beberapa alasan. Pertama, itu justru nunjukin kepercayaan diri. Orang yang berani ngetawain kekurangannya sendiri, itu biasanya malah dianggap lebih pede. Kedua, itu bikin pemimpin jadi lebih relatable, lebih manusiawi. Kita semua kan punya kekurangan ya. Iya juga sih. Ketiga, secara paradoks nih, riset nunjukin ini malah bisa ningkatin status sama kepercayaan di mata orang lain. Ada riset dari Hobson, Barling, dan Turner, nemuin kalau pemimpin yang pakai humor jenis ini dinilai lebih bisa dipercaya dan lebih mampu mimpin sama karyawannya. Oh, gitu ya. Jadi ngakuin kekurangan lewat humor malah bikin kelihatan lebih kuat ya. Menarik. Bisa dibilang gitu. Si Costello juga nambahin alasan praktis dari sudut pandang CEO. Kalau timnya nggak nyaman atau takut bawa kabar buruk ke dia, gimana dia bisa cepet tahu dan benerin masalah? Jadi self-deprecation itu kayak buka pintu buat komunikasi yang lebih jujur dan cepat. Oke. Selain ngetawain diri sendiri, nunjukin apresiasi ke tim pakai cara unik juga bisa bikin pemimpin lebih approachable kan? Ada cerita lucu soal manajer namanya Scott itu ya di buku ini. Ah iya, cerita Scott sama Kaleng Lekroy. Jadi si Scott ini manajer tim penulis konten. Timnya baru aja kerja keras luar biasa gitu. Nah, sebagai bentuk makasih, Scott diem-diem ngumpulin ratusan kaleng bekas minuman LaCroix, minuman soda populer itu, dari kantor. Terus? Dibuat apa? Dia bangun piramida raksasa dari kaleng-kaleng itu di tengah ruangan kerja timnya. Di puncaknya, dia pasang bendera kecil tulisannya, "Saya melihat kalian semua meraih ketinggian yang hebat." Itu pasti jadi pemandangan yang absurd tapi berkesan banget ya buat timnya. Tepat, mungkin kelihatan konyol tapi pesannya nyampe banget ke tim. Kerja keras mereka dilihat, dihargai, dan si manajer cukup peduli buat ngelakuin sesuatu yang nggak terduga dan lucu buat nunjukinnya. Ingat data dari studi OC Kanner tadi, 79% orang resign karena ngerasa kurang dihargai. Oh iya bener. Apresiasi yang tulus, kreatif, dan kadang dibumbuin sedikit humor, itu dampaknya bisa gede banget buat nahan orang-orang terbaik di tim. Bener juga ya. Jadi, intinya bukan cuma kerja serius melulu, tapi perlu juga ada momen-momen ringan yang nunjukin sisi manusiawi sama apresiasi. Nah ini nih, ngebawa kita ke kesimpulan penting dari bab ini kayaknya. Ini semua bukan berarti pemimpin harus jadi pelawak atau ngelucu terus-terusan kan ya? Justru kuncinya ada di keseimbangan. Persis. Bab 5 ini ditutup dengan konsep penting soal nyimbangin antara gravity, keseriusan, bobot itu ya, sama levity, keringanan, keceriaan. Dua-duanya sama-sama penting. Contoh pamungkasnya, lagi-lagi dari Richard Branson, pendiri Virgin Group. Wah, Branson lagi. Dia memang terkenal suka gaya yang nyeleneh ya. Betul. Ada cerita waktu peluncuran Virgin Mobile di Australia tahun 2000, dia bikin aksi bungee jumping dari helikopter ke pelabuhan Sydney. Udah heboh kan tuh. Iya, gila itu mah. Terus, pas mendarat dan mau kasih pidato peluncuran, dia pura-pura nggak bisa baca teks pidatonya gara-gara disleksia dan tulisannya kerapetan katanya. Hah? Terus timnya gimana? Timnya, termasuk CMO barunya waktu itu, Jin Owel Weng, langsung panik dong. Tapi beberapa saat kemudian mereka sadar itu cuma lelucon Branson, terus semua ketawa. Si Owel Weng ini bilang momen humor tak terduga itu justru mempercepat bangunnya rasa percaya sama hubungan kerja yang kuat antara dia dan Branson, yang awet sampai 20 tahun kemudian. Wow, dari momen panik jadi momen bonding ya. Itu Levity yang berani sih. Ada contoh lain dari Branson yang nunjakin keseimbangan gravity sama levity. Waktu pertemuan super penting di Pulau Necker miliknya buat ngebentuk The Elders, kelompok tokoh dunia yang digagas Nelson Mandela buat isu perdamaian dan HAM. Dihadiri orang sekaliber Desmond Tutu, Jimmy Carter. Wah, itu serius banget pasti agendanya. Nah, timnya Oluang udah siapin agenda yang padat dan serius banget. Tapi Branson malah ngotot ngubah. Setengah hari kerja serius, setengah hari main-main di pantai. Setengah hari main-main di pertemuan sepenting itu agak berisiko nggak sih? Ternyata enggak. Justru pas mereka lagi main-main dan lebih rileks di pantai itulah ide-ide penting malah muncul. Salah satunya soal cara ngatasin isu pernikahan anak. Ini nunjukin banget kalau keseriusan gravity sama keceriaan levity itu bukan dua kutub berlawanan, tapi bisa saling ngelengkapin dan nguatin. Pemimpin yang hebat tahu kapan waktunya fokus serius dan kapan perlu sedikit main buat mancing kreativitas sama perkuat hubungan.
Oke, jadi jelas banget ya dari obrolan kita soal bab 5 humor seriously ini, memimpin pakai humor itu bukan soal jadi badut kantor, tapi lebih dalam dari itu ya. Soal berani tampil autentik, bangun fondasi kepercayaan yang kokoh, Hmm, terus pakai humor sebagai strategi cerdas buat lewatin situasi sulit atau konflik. Nggak takut ngakuin gagal dengan sedikit ringan, nyuntikin energi positif pas ngejar tujuan gede. betul. Dan yang paling penting, nemuin harmoni antara keseriusan tugas gravity sama keceriaan sebagai manusia, levity. Ternyata, humor itu alat kepemimpinan yang strategis ya. Nah, buat Anda pendengar kami nih, coba deh direfleksiin sejenak gaya kepemimpinan Anda atau bahkan cara Anda interaksi sehari-hari aja di tempat kerja. Ada nggak ya ruang buat nyisipin sedikit levity yang terasa asli, bukan dibuat-buat? Gimana kira-kira humor bisa bantu Anda bangun kepercayaan yang lebih dalam sama rekan kerja atau tim? Hmm, Atau mungkin ya sekedar cailin suasana aja deh dalam percakapan sulit yang mungkin bakal Anda hadapi nanti. Ingat ya, tujuannya bukan jadi komedian, tapi jadi sosok yang lebih utuh, lebih manusiawi, entah sebagai pemimpin atau kolega. bener banget. Sebagai penutup nih, ada satu hal yang menurut saya menarik buat direnungkan. Madeleine Albright tadi kan pakai pin bros sebagai kode visual yang konsisten buat nunjukin suasana hati atau pesannya. Itu cara yang otentik buat dia. Iya, unik ya caranya. Nah, pertanyaannya, apa ya pin Anda? Ada nggak sih isyarat kecil, bisa verbal, bisa nonverbal, yang bisa Anda pakai secara konsisten dan alami, tanpa kerasa dipaksain, buat nunjukin kalau Anda itu approachable, atau sekedar bawa sedikit keceriaan dalam interaksi, sesuatu buat Anda pikirkan mungkin ya? Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.